Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan yang semangat ya. Ibu harapkan anak-anak semua dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh antusias, serius, serta tekun, agar pembelajaran kita pada hari ini adalah pembelajaran yang bermakna. Amin. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semua ya. Nah, Ketua kelas, Nana, apakah ada di antara kita yang tidak masuk kelas hari ini? Alhamdulillah, semuanya sudah masuk dalam Zoom, Bu. Oke, semuanya sudah masuk ya. Nah, jika semuanya sudah masuk, yang hadir ini apakah sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang beberapa materi. Kira-kira, tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira apakah ada yang ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya? Saya ingat, Bu. Nah, silakan Astri. Apa yang Astri ingat tentang pembelajaran kita kemarin? Kita kemarin belajar tentang ungkapan, Bu. Kita belajar tentang mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita dengan bahasa yang santun, Bu. Nah, itu dia Astri, bagus sekali. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita dengan cara yang santun. Nah, kemudian kita belajar apa lagi anak-anak semuanya? Kita belajar tentang sila Pancasila di rumah, Bu. Oke, bagus sekali. Tepatnya kita membahas tentang bagaimana penerapan sila Pancasila di rumah ya. Nah, ayo sebutkan bunyi sila kelima Pancasila. Siapa ya? Nana, Bu. Oke, Nana. Apa bunyi sila kelima, Nana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, siapa lagi yang ingat apa yang kita pelajari kemarin? Saya ingat, Bu. Oke, silakan. Jadi, Bu, kemarin kita belajar tentang nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan, Bu. Misalnya, bilangan 253, maka nilai tempat 2 ada di ratusan, 3 nilai tempatnya puluhan, serta 3 sebagai bilangan satuan, Bu. Oke, bagus sekali Astri. Nah, kita sudah mempelajari 3 hal itu di pembelajaran sebelumnya. Dan alhamdulillah semua anak-anak ibu masih ingat pembelajarannya di pertemuan sebelumnya. Berarti kemarin pembelajaran kita adalah pembelajaran yang bermakna. Harapannya anak-anak sekarang itu menerapkan semangat belajarnya di pertemuan kemarin. Siap anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Nah, selanjutnya itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi di pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari 3 hal. Nah, yang pertama itu kita akan mempelajari tentang mengungkapkan ajakan dengan bahasa yang santun. Yang kedua, membandingkan bilangan cacah dengan mengamati benda. Yang ketiga, kita akan belajar tentang cara memeragakan gerak alam melalui gerak tari. Nah, anak-anak semua sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke. Nah, sekarang sebelum kita belajar, itu kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu dulu. Nah, silahkan simak lagu yang akan Ibu putarkan sekarang.
Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, inilah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Oke, semuanya sudah bernyanyi ya. Bagaimana perasaannya setelah menyanyikan lagu Dari Sabang sampai Merauke? Menyenangkan, Bu. Oke, sangat menyenangkan ya. Nah, kita sudah belajar, kita sudah menyanyikan lagu Dari Sabang sampai Merauke untuk meningkatkan semangat belajar kita dan nasionalisme kita. Karena kita sudah belajar tentang sila Pancasila kemarin ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan juga bahan ajar yang akan kita pakai pada pembelajaran hari ini. Nah, pada hari ini kita akan sedikit berbeda cara belajarnya. Kita akan belajar sambil bermain. Nah, dan kita akan membentuk kelompok belajar yang baru. Nah, silahkan anak-anak semuanya duduk di bangku kelompoknya masing-masing ya. Nah, semuanya sudah memperoleh bahan ajar dan LKPD kegiatan kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kami juga sudah bergabung di kelompok belajar, Bu. Oke, bagus sekali. Dalam melaksanakan aktivitas belajar, nah itu salah satu yang harus anak-anak Ibu belajar lakukan. Kita harus bisa dan mampu menyelesaikan urusan kita sendiri dan mampu melakukan hal-hal untuk diri kita pribadi secara mandiri. Karena anak cerdas dan cemerlang adalah anak-anak yang mandiri serta tanggap. Nah, oke, hari ini kita akan berlomba Nanda semuanya. Kita akan berlomba yang namanya token berbicara. Minggu lalu sudah Ibu sampaikan ya bahwa setiap dari anak-anak Ibu menyiapkan 2 buah kupon yang nantinya dipakai saat proses pembelajaran. Kupon itu nantinya dipakai saat Anda semua berani untuk tampil serta berpartisipasi dalam mengajukan pendapat, bertanya, serta tampil mewakili teman-temannya di depan kelas. Nantinya, kupon yang lainnya dan banyak terpakai di antara semuanya itu akan memperoleh hadiah istimewa dari Ibu. Dan setiap anak-anak Ibu kan pegang 2 kupon. Jadi, apabila ada 4 orang di dalam satu kelompok, maka akan ada 8 kupon. Maka setiap bekerja sama dengan teman-temannya, maka akan semakin banyak kupon berbicaranya akan terpakai. Nah, kupon berbicaranya itu anak-anak siapkan dalam bentuk sebuah kertas kecil, menyerupai sebuah tiket ke tempat hiburan atau tempat bermain. Sudah paham anak-anak semuanya? Wah, berarti Sudah, Bu. menanggapinya, Bu. Menyerahkan kupon kita terlebih dahulu, Bu. Ya, benar sekali. Ketika mau menanggapi atau berpartisipasi dalam belajar, itu silahkan ajukan kupon berbicaranya terlebih dahulu. Nah, sudah paham ya semuanya? Sudah, Bu. Nah, oke. Jadi silahkan Ananda beri, nantinya itu silakan ajukan kepada Ibu dan nanti Ibu bisa menghitungnya dari siapa-siapa saja kelompok yang mengajukan kupon berbicaranya. Nah, sekarang Ibu mempunyai sebuah gambar
Nah, ayo anak-anak semua, siapa yang mau berpendapat terkait gambar ini? Saya, Bu. Oke, Astri, silahkan Astri. Dari kelompok berapa, Astri? Astri dari kelompok 1, Bu. Nah, ya, kelompok 1, silahkan. Nah, jadi gambar itu menunjukkan anak-anak yang bermain, Bu. Mereka ada yang bermain layang-layang, kelereng, dan bermain di sungai, Bu. Nah, bagus sekali. Nah, gambar ini kalau kata Astri itu anak-anak yang sedang bermain layang-layang, kelereng, dan bermain di sungai. Nah, oke Ananda semuanya. Kita sudah melihat gambar yang menayangkan kegiatan bermain bersama. Nah, Ananda semuanya, bagaimana dengan Ananda? Apa saja aktivitas yang Ananda lakukan saat bermain? Saya, Bu. Oke, Nana, silahkan Nana. Kalau Nana itu suka bermain sepak bola, Bu. Juga suka bermain layang-layang, Bu. Wah, Nana suka bermain sepak bola dan layang-layang. Wah, keren sekali ya, Nana bisa main sepak bola ya. Nah, siapa lagi yang mau menyebutkan aktivitasnya saat bermain? Saya, Bu. Oke, Poppy, silakan Poppy. Saya bermain lompat tali, Bu. Juga bermain menjadi koki, Bu. Wah, berarti Poppy kalau bermain itu sering bermain lompat tali dan juga bermain koki. Iya, Nah, Bu. bagus sekali. Dan kalau Poppy bermain tersebut, nah ketika bermain, apakah Poppy bermain sendiri atau mengajak teman? Saya biasanya mengajak teman, Bu. Tapi saya juga pernah kalau kemarin saya diajak teman bermain, Bu. Wah, berarti Poppy ada yang mengajak dan ada juga yang diajak. Coba ceritakan pengalaman bermain Poppy. Saya kemarin bermain bekel di rumah teman saya yang bernama Lili, Bu. Dia mengajak saya bermain bekel saat saya baru bangun tidur siang. Oh, wah. Lalu apa yang diucapkan Lili ketika mengajak Poppy bermain? Lili berkata, Poppy, aku ada bola bekel baru. Yuk bermain di teras rumahmu. Seperti itu, Bu. Wah, pasti menyenangkan. Nah, tadi kita sudah diskusi terkait apa saja yang Ananda lakukan saat bermain dan apa saja permainan yang Ananda lakukan. Nah, ketika kita bermain, kita pasti bermain bersama teman atau teman mengajak kita untuk bermain. Maka saat itu kita akan menyatakan ungkapan ajakan. Nah, benar kan Ananda? Benar, Bu. Benar, Bu. Oke, semua kita pasti sudah menggunakan ungkapan ajakan berarti, tapi sudahkah kita mengajak dengan cara yang benar? Nah, oleh karena itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video bernyanyi. Nah, sekarang itu mari kita bernyanyi, saksikan video tersebut sambil bernyanyi bersama ya anak-anak semuanya. Nah, Ibu putarkan dulu videonya. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar bisa kelak jadi orang besar. Tertib tentram, digalas fokus dan jangan malas malas, nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, tanpa putus asa. Sayang
giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar pulang jadi orang besar. Tapi tentram dikala fokuskan, jangan malas, kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Hormat guru seperti orang tua. Oke, kita sudah selesai bernyanyi. Bagaimana anak-anak semuanya? Menyenangkan lagunya? Menyenangkan, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu akan memberikan lagi kesempatan kepada anak-anak Ibu untuk menggunakan kupon berbicaranya. Sekarang siapa yang bisa menunjukkan ungkapan ajakan yang ada di lagu anak-anak tadi? Saya, Bu. Oke, Nana. Silahkan, Nana. Ungkapan ajakan yang ada pada lagu tadi adalah ayo kawan belajar, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, Ananda semuanya berarti sudah tahu ya bahwa dalam lagu tadi terdapat ungkapan ajakan untuk belajar. Nah, sekarang silahkan buka bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ya. Nah, juga Ibu tampilkan di PPT. Nah, anak-anak semuanya, silakan Anda baca dengan seksama teks percakapan ini, lalu sampaikan kepada Ibu, adakah ungkapan ajakan yang ada pada teks tersebut. Sebelum mengajukan jawaban, silakan catat satu kuponnya ya anak-anak semuanya. Bu, Oke, Astri, silakan. kalimat ungkapan, Bu. Oke, silakan Astri. Nah, ungkapan ajakan ada pada ucapan Rudi, Bu, yaitu, Andi, nanti kita main kelereng di lapangan yuk. Kemudian Rudi juga berkata, Bu, nah nanti ayo kita ajak juga Bima. Oke, bagus sekali Astri. Berarti Astri bisa menunjukkan dua ungkapan ajakan sekaligus. Ayo, siapa lagi yang bisa Ananda semuanya? Saya, Bu. Oke, Poppy. Silakan, Poppy. Ungkapan ajakan ada pada ucapan Andi, Bu, yaitu ayo kita ke rumah Bima sekarang. Oke, pintar sekali Poppy. Benar sekali jawaban dari Poppy dan juga Astri. Jadi semua anak-anak Ibu bisa menunjukkan mana itu ungkapan ajakan yang terdapat di dalam teks. Nah, sekarang Anda semuanya silahkan buka LKPD kegiatan 1 kita ya. Dan semuanya silahkan kerjakan LKPD tersebut bersama teman sekelompoknya selama 15 menit. Dan nantinya Ibu akan memberikan kesempatan kepada semua anak-anak untuk menggunakan kupon berbicaranya. Bagi yang berani menampilkan percakapan sederhana dan memeragakan penggunaan kata ajakan, maka ia memperoleh 1 poin. Paham anak-anak semuanya? Paham, Bu. Oke, silahkan kerjakan LKPD-nya. Waktunya sudah habis Ananda semuanya. Sudah berlalu semenjak tadi itu 15 menit. Sekarang Ibu tanya, siapa yang bisa menampilkan hasil kerja kelompoknya? Saya, Bu. Nana, Bu. Nana dan Astri, Bu. Iya, Bu. Oke. Kami, Bu. Oke, Nana dan Astri. Silahkan Nana dan Astri tampilkan kelompoknya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Astri, hari ini cuacanya bagus sekali. Kita pergi bermain sepeda yuk. Ayo, Nana. Bagaimana kalau kita ajak teman yang lainnya? Ayo, kita ajak Poppy dan Dinara. Wah, ide bagus, Nana. Oke, keren sekali Baik, untuk Ibu. Sudah selesai. Oke, keren sekali untuk kelompok Nana dan juga Astri.
Nah, di situ langsung tertulis beberapa kalimat ajakan. Kita bermain sepeda yuk, ayo. Dan bagaimana kalau kita ajak temannya lainnya, lalu si Salsa menjawab, ayo kita ajak Dinara dan Herbie. Itu juga merupakan sebuah kalimat ajakan. Bagus sekali. Mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok Astri. Nah, Terima kasih, Bu. oke Astri. Nah, tadi kita sudah belajar tentang ungkapan ajakan. Kita juga membaca teks percakapan antara Rudi dan Andi. Ingatkah Ananda siapa yang membawa kelereng lebih banyak dalam percakapan tersebut? Saya, Bu. Oke, Poppy, silahkan. Andi, Bu. Oh iya, benar sekali Andi. Dalam percakapan tersebut, Rudi hanya membawa berapa kelereng anak-anak? 10 kelereng, Bu. Nah, sementara Andi membawa 12, Bu. 12 kelereng, Bu. maka jelas bahwa Andi membawa kelereng lebih. Lebih banyak dari Rudi, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang selanjutnya itu silakan Ananda cermati PPT-nya ya. Nah, silakan. Nah, di sini Ibu memiliki Ibu akan menampilkan bagaimana itu konsep perbandingan bilangan cacah, di mana itu bilangan cacah bisa kita bandingkan menggunakan konsep perbandingan. Jika kita punya dua bilangan, maka itu pasti lebih besar, salah satu bilangannya lebih kecil, atau kedua bilangan itu sama dengan atau sama besar. Kemudian, ketika kita membandingkan dua bilangan, itu kita menggunakan simbol yang berada di kotak kuning. Nah, bisa dilihat kan simbolnya Nanda semuanya? Bisa, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, ayo selanjutnya. Nah, stop dulu, Dil. Recordnya stop dulu, Dil. Nah, kira-kira semuanya sudah paham tentang konsep perbandingan yang Ibu jelaskan atau ada yang mau bertanya? Sudah, Bu. Oke. Nah, next kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ke PPT selanjutnya ya, Ibu akan menampilkan beberapa kumpulan benda konkret untuk anak-anak semuanya amati. Nah, ini dia. Jadi kita memiliki 5 kumpulan benda konkret. Nah, ayo silahkan gunakan kesempatannya untuk menggunakan kupon berbicaranya. Untuk gambar yang pertama, siapakah kelompok manakah yang bisa menyatakan nilai perbandingannya? Apakah kupu-kupu yang lebih banyak atau penggaris di sebelahnya? Saya, Bu. Oke, silakan Astri. Berarti kupu-kupu itu lebih sedikit daripada gambar di sebelah. Itu penggaris ya, Bu? Iya, penggaris itu. Berarti penggaris lebih banyak daripada kupu-kupu, Bu. Oke, betul jawabannya. Karena penggaris jumlahnya berapa, Astri? Penggaris jumlahnya 9, Bu. Nah, sementara kupu-kupu? Kupu-kupu jumlahnya hanya 7, Bu. Oke. Nah, gambar kedua. Mana yang lebih banyak, jam tangan atau sisir rambut? Siapa yang bisa jawab? Nana, Bu. Saya, Bu. Silahkan Nana. Untuk yang kedua, itu sisir lebih banyak daripada jam tangan, Bu. Sisir ada 8, jam tangannya ada 5. Oke, betul. Berarti nilai bilangan dari jam tangan itu lebih kecil daripada nilai bilangan sisir rambut. Nah, kita lanjut ke gambar yang ketiga.
mana yang lebih kecil, nilai bilangan jam atau nilai bilangan buah nanas? Saya, Bu. Oke, silakan Poppy. Nilai bilangan jam lebih banyak daripada nilai bilangan nanas, Bu. Oke, berarti nilai bilangan jam itu lebih banyak daripada bilangan nanas. Bagus sekali. Nah, gambar yang keempat, mana yang lebih banyak, semut atau boneka beruang? Saya, Bu. Nana, Bu. Oke, Astri, silakan Astri. Kalau itu lebih banyak yang semut, Bu, daripada boneka beruang. Karena semut itu jumlahnya ada 7, Bu. Sementara boneka beruang 5, Bu. Oke, bagus sekali. Betul ya jawaban dari Astri. Nah, langsung aja kita hitung perbandingan antara gambar bola dengan gambar boneka ikan. Nah, siapa yang bisa jawab? Nana, Bu. Oke, silakan Nana. Lebih banyak yang ikan, Bu, daripada bola, Bu. Yang ikan itu ada 10, sedangkan yang ikan ada 10, yang bola itu ada 8, Bu. Oke, bagus sekali. Berarti semua anak-anak Ibu sudah paham tentang nilai perbandingan. Selanjutnya itu kita langsung saja mengerjakan LKPD. Nah, anak-anak semuanya itu silakan kerjakan LKPD-nya dengan sebaik-baiknya dan nantinya setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Silakan anak-anak semuanya. Oke, semuanya sudah mengerjakan LKPD? Sudah, Bu. Oke, nah berarti sudah paham ya konsep perbandingan dan juga selesai juga mengerjakan LKPD-nya. Sekarang kelompok manakah yang bisa menyampaikan Sudah hasil paham. depan kelas? Saya, Bu. Oke, silakan Poppy. Baik, Bu. Hasil Nah, LKPD-nya yang pertama, kumpulkan kardus yang pertama lebih besar daripada kumpulan kardus kedua. Yang kedua, kumpulan kardus yang pertama lebih kecil daripada kumpulan kardus yang kedua. Yang ketiga, kumpulan kantong kacang yang pertama lebih banyak daripada yang kedua. Yang keempat, A kurang dari B. Yang kelima, A lebih dari B. Yang keenam, A kurang dari B. Yang ketujuh, A sama banyak dengan B. Sudah, Bu. wah, bagus sekali ya penyampaian hasil diskusi dari Poppy. Bagaimana anak-anak yang lainnya? Apakah jawaban dari kelompok Poppy sudah tepat atau ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Sudah sama, Bu. Oke, sama. Sama, Bu. Berarti jawabannya sudah Tepat. Oke, mari kita berikan apresiasi kepada kelompok Poppy dan Ananda semuanya yang sudah paham konsep perbandingan. Nah, baik Ananda, kita semua sudah mengenal konsep perbandingan pada bilangan cacah. Kira-kira adakah konsep perbandingan yang ada di lingkungan sekitar kita? Nah, ini bukan terkait Ada, benda Bu. yang ada di lingkungan. Nah, silakan sampaikan itu. Ada, Bu. Misalnya pohon mangga lebih rendah daripada pohon kelapa, Bu. Nah, bagus sekali. Berarti ada perbandingan tinggi atau rendah suatu benda atau apa yang ada di alam. Nah, pintar sekali Astri. Nah, itu salah satu contoh perbandingan di lingkungan sekitar kita. Karena ada yang dibandingkan antara dua benda dengan melihat sifat maupun jumlah benda tersebut. Misalnya tadi, pohon mangga dengan pohon kelapa. Maka itu kita lihat dari sifatnya. Pohon kelapa itu punya sifat yang lebih tinggi daripada pohon mangga. Nah, kemudian karena ada kira-kira selain dari berbagai tumbuhan dan hewan yang berbeda jenis dan ciri-cirinya, apa saja yang bisa kita lihat di alam? Benda mati, Bu.
Nah, benar Nana. Selain itu, hal yang bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita itu adalah gerak alam. Nah, tadi kan Nana menyampaikan benda mati. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap apa yang ada di alam pasti bergerak, termasuk tumbuhan. Nah, Nanda, coba sebutkan apa saja jenis gerak alam. Angin, Bu, membuat pepohonan bergoyang, Bu. Lalu bunga yang mekar, Bu. Oke, angin yang membuat pepohonan bergoyang dan bunga yang mekar. Berarti ketika bunga mekar itu juga memiliki sebuah gerakan. Nah, walaupun kita jarang melihatnya secara langsung ya anak-anak. Nah, siapa lagi yang bisa? Gerakan ombak, Bu, dan gerakan kelapa jatuh dari pohonnya, Bu. Oke, gerakan ombak dan gerakan kelapa yang jatuh dari pohonnya. Pintar sekali. Semua jawaban anak-anak Ibu sudah benar. Nah, tahukah anak-anak semua bahwa gerak alam itu dapat kita kenali lewat gerakan tari loh? Benarkah, Bu? Iya, benar sekali. Nah, Ibu sekarang ini kan gambar, Ibu memiliki gambar. Nah, ini salah satu contoh atau beberapa contoh dari gerak tari yang menggambarkan gerakan alam. Nah, ada tumbuhan yang rendah, ada tumbuhan yang tinggi, bertangkai lebar, tangkai berayun-ayun, menjulang di tiup angin, serta menguncup. Nah, ketika kita padukan, ini bisa menjadi gerak sebuah tari. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Nah, silakan anak-anak semuanya itu memperhatikannya. Video berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Anak-anak, saatnya kita bersama Bu Amba akan belajar tentang gerakan menirukan alam. Yuk, bareng-bareng ya, kita bersama-sama melakukan gerakan tersebut. Dimulai dari gerakan alam yang lambat. Satu adalah gerakan alam menirukan daun berguguran. Begini caranya, angkat tanganmu, kemudian goyangkan ke kiri dan ke kanan. Nah, itu gerakan lambat. Gerakan lambat yang kedua adalah gerakan menirukan ombak, yaitu goyangkan tanganmu ke kiri dan ke kanan. Nah, bagaimana? Bisa ya? Gerakan selanjutnya yang ketiga adalah gerakan air mengalir. Badan tegap dulu ya. Kemudian jatuhkan badan ke kiri. Kemudian ke kanan. Nah, itu gerakan air mengalir. Gerakan yang keempat adalah gerakan pohon tertiup angin. Tangannya diangkat ke atas. Kemudian goyangkan ke kiri dan ke kanan. Nah, gerakan tertiup angin itu ada dua macam. Satu, gerakan tertiup angin sepoi-sepoi. Contohnya seperti ini. Tangannya diangkat ke atas, kemudian digoyangkan ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada gerakan pohon tertiup angin yang cepat. Badan tegap tetap, kemudian tangannya diangkat ke atas, tapi digoyangkan ke kiri dan ke kanan lebih kencang. Badannya sampai menekuk ya. Nah, itu tadi gerakan lambat dari menirukan alam. Sekarang kita menirukan gerakan alam yang cepat. Ada satu gerakan yaitu gerakan burung terbang. Yuk, pasti semuanya sudah bisa. Ayo bareng-bareng sama Bu Amba ya. Gerakan menirukan burung terbang. Nah, pasti semuanya bisa ya. Tangannya direntangkan, kemudian ditepakkan ke atas dan ke bawah dengan cepat. Nah, oke. Dari sini, anak-anak pasti hebat semua untuk menirukannya. Jangan lupa, untuk menirukan gerakan ini, kemudian kamu buat video, sebutkan satu gerakan, tirukan satu gerakan cepat dan gerakan lambat.
Oke, sampai jumpa. Sudah melihat video tadi? Tentu kalian hebat menirukannya. Pasti bisa. Anak-anak, sekian dulu ya belajar dengan Bu Amba. Pesan Bu Amba adalah Allah sudah menciptakan bumi dengan segala isinya dengan begitu indah. Tugas kita adalah menjaga kelestariannya dengan cara, satu, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, sudah dilihat videonya anak-anak semuanya? Sudah, Bu. Bu. Oke, berarti sudah paham ya terkait bagaimana mengenali gerak alam lewat sebuah gerak tari. Nah, jadi anak-anak semuanya, rencananya Ibu mau memberikan tantangan kepada anak-anak untuk memeragatkan gerak tari. Tapi Ibu akan alihkan tantangan tersebut ke tugas video yang akan Ibu berikan di akhir pembelajaran nanti. Nah, sekarang anak-anak Ibu semuanya memiliki satu kesempatan lagi untuk memakai kupon berbicaranya, yaitu mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan semuanya. Nah, nanti yang bisa menyampaikan hasil LKPD-nya itu akan memperoleh satu kupon berbicara. Nah, silahkan kerjakan LKPD-nya selama 20 menit. Nah, sudah selesai anak-anak semuanya? Sudah. Sudah, Bu. Oke, silahkan kelompok mana yang mau menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok saya, Bu. Oke, Poppy, silahkan Poppy. Jawaban dari LKPD diskusi kelompok saya, yang pertama ada gerakan daun berguguran, yang kedua gerak tertiup angin sepoi-sepoi, yang ketiga gerak angin tertiup kencang. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Poppy. Bagaimana kelompok yang lainnya? Apakah setuju dengan jawaban Poppy atau ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Setuju, Bu. Oke, berarti jawaban Poppy serta jawaban anak-anak Ibu semuanya sudah pas ya. Oke, bagus sekali. Berarti semuanya sudah paham terkait bagaimana mengenal gerak alam dengan tarian. Dan dengan mempelajari hal tadi, kita semua juga mempelajari salah satu sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan mensyukuri dan memperhatikan gerak-gerak alam yang ada di sekitar kita dan menjaganya. Oke, anak-anak semuanya? Iya, Ibu. Oke, nah itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tugas di rumah, yaitu anak-anak semuanya, silahkan lihat gerak alam yang ada di sekitar rumahnya, kemudian tirukan dalam bentuk sebuah atau dua gerak tari. Nah, videokan, dan kalau anak-anak semuanya mau nilainya dapat nilai bonus, nah itu silahkan pakai musik. Nah, jadi boleh 3 gerakan, boleh 2 gerakan, tapi tidak boleh 1 gerakan. Nah, oke, paham dengan tugasnya anak-anak semuanya? Paham, Bu. Bagus sekali. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung kupon berbicara yang telah kita lakukan dari tadi. Nah, jadi tadi Ibu sudah mencatat bagaimana pembelajaran kita pada hari ini dan siapa-siapa saja yang berpartisipasi aktif dalam kelas. Setelah Ibu hitung, ternyata permainan kupon berbicara hari ini itu dimenangkan oleh kelompok Astri dan Nana dengan perolehan kupon berbicara yaitu sebanyak 10 kupon. Nah, Ibu akan memberikan hadiah untuk kelompok Astri dan Nana dan juga jadikan ini motivasi bagi kelompok yang lain. Dan insya Allah besok kita akan mengadakan lomba dalam pelajaran lagi. Apakah semuanya senang, anak-anak semuanya? Senang, Bu. Senang, Bu.
Oke, nah baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak semuanya, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan atau menyampaikan apa-apa aja sih yang telah dipelajari dalam pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Oke, pertama tadi kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Nah, Kita belajar tentang kalimat ungkapan, Bu. ya benar, kalimat ungkapan. Bagaimana cara kita mengajak teman dengan cara yang santun. Lalu yang kedua, yang kita lihat menghitung dengan benda-benda tadi, kita belajar konsep apa tadi? Nilai satuan, Bu. Oke, nilai Tangan. Oh ya, perbandingan. Bagaimana kita membandingkan Membandingkan, Bu. membandingkan dua bilangan yang kita miliki dengan menggunakan benda konkret. Nah, kemudian yang terakhir, kita belajar apa tadi? Menirukan gerak alam, Bu. Memeragakan gerak alam dalam tari, Bu. Oke, bagus sekali. Berarti kita sudah mempelajari 3 materi, yaitu materi tentang bagaimana mengajak teman dengan cara yang baik dan santun. Lalu kita mempelajari bagaimana konsep perbandingan antara dua bilangan. Dan yang terakhir kita belajar tentang mengenal gerak alam dengan gerak tari. Sekarang Ibu akan meminta semuanya itu mengerjakan kuis. Nah, nilai yang paling tinggi itu akan memperoleh bintang di buku nilainya. Oke, silakan kerjakan kuisnya selama 10 menit. Nah, sudah ya semuanya? Sudah, Bu. Oke. Nah, untuk materi hari ini, apakah ada yang masih belum paham terkait materi yang kita pelajari? Sudah paham semua, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, baik, dikarenakan anak-anak semuanya sudah paham dengan materi yang dipelajari, maka kita akhiri pembelajaran kita sampai di sini. Nah, semoga kita semua dapat mengambil kebaikan-kebaikan dengan apa yang telah kita pelajari, serta menjadi anak-anak yang bersyukur. Karena kita masih bisa bermain, kita belajar, kita berbagi dengan teman-teman, serta kita tinggal di alam yang nyaman. Nah, baik. Kemudian, karena kita sudah selesai belajar, silakan anak-anak membersihkan kelas terlebih dahulu. Dan kita siap-siap untuk pulang ke rumah. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silahkan Nana pimpin temannya untuk berdoa bersama menutup pembelajaran. Bersyukur. Baik, Ibu. Baik, untuk teman-teman, kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Silahkan anak-anak semuanya pulang ke rumah masing-masing dan jangan lupa makan siang tepat waktu. Silakan pulang anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sampai jumpa, Ibu. Sampai jumpa Nana dan anak-anak semuanya.